Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika atau rujukan moral. Apakah Ibu sudah siap untuk diwawancari? Oke, siap. Baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Kalau kita perhatikan misalnya ada kasus itu ada dua gitu, misalnya yang satu salah, kemudian yang satu benar, itu dinamakan dilema etika. Tapi kalau misalnya kedua-duanya terbalik tadi Ibu ya, kalau misalnya ada yang satu salah kemudian satu benar, itu namanya rujukan moral. Tapi kalau kedua-duanya benar, itu namanya dilema etika. Sehingga kita mau susah memilih yang mana sih yang benar. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu sebaiknya kita identifikasi masalah dulu, kemudian kita melibatkan gimana pihak-pihak yang terkait, kemudian kita musyawarahkan, kita melakukan rapat kecil gitu kan, kemudian kita mengambil keputusan itu secara musyawarah dan kekeluargaan. Baik Bu ya, sangat luar biasa sekali Bu ya. Nah, kemudian dari kasus ini ada langkah-langkah apa saja atau prosedur apa saja yang bisa Ibu lakukan selama ini? Pertama-tama kita memanggil kedua yang bermasalah, kemudian kita identifikasi masalah, kemudian kita minta keterangan kepada yang bermasalah di mana sih letak permasalahannya, inti permasalahannya, kemudian apa sih yang menjadi pemicu dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian kita musyawarahkan secara kekeluargaan. Baik, ya berarti pemicu serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan Ibu ambil gitu ya. Nah, kemudian baik Bu. Nah, hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Biasanya kita lebih banyaknya kita bermusyawarah untuk mengambil solusinya gitu. Berdialog, kemudian kita musyawarah, dan bukan hanya yang bermasalah, kita juga semua rekan-rekan dulu kita libatkan untuk memunculkan solusi. Memunculkan solusi. Jadi kita tidak mengambil keputusan sepihak. Berarti yang Ibu utamakan adalah dialog dengan bermusyawarah dengan warga sekolah itu memunculkan solusi. Baik Bu. Nah, dari kasus tersebut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan itu banyak Bu ya. Terutama kalau misalnya kita sangat bingung gitu kalau dilema etika, karena ada kedua itu benar gitu kan. Jadi yang pertama tadi yang kita harus teliti, kemudian kita identifikasi dulu apa sih yang menjadi penyebabnya, kemudian kita melibatkan pihak-pihak yang terkait, terutama kan stakeholder yang ada di sekolah kita. Kuncinya itu ya kita musyawarah secara kekeluargaan dengan bantuan dukungan positif lah Bu ya, dengan semua warga sekolah. Jadi setiap ada masalah atau tantangan yang Ibu hadapi itu pasti Ibu minta dukungan positif lah, termasuk dengan warga-warga sekolah Bu ya. Nah, kemudian Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal dalam penyelesaian kasus tersebut atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Kadang ada yang langsung di tempat, kadang juga ada kita menggunakan jadwal. Misalnya kalau pada hari ini kita ada kegiatan yang lain, jadi kita tunda dulu, atau misalnya masalahnya itu perlu direnungkan dulu gitu kan. Nah, direnungkan dulu, kita tunda, kita jadwal. Tapi ada
masalahnya. Masalahnya Bu ya. Ya. Nah, untuk warga sekolah ini Bu, apakah termasuk pengawas ataupun komite sekolah Yang ikut yang ikut dalam penyelesaian misalkan Pak ada masalah? Atau ada tantangan? tergantung dari masalahnya. Oh. Kalau misalnya masalahnya agak berat, kita bisa ambil pengawas sekolah, komite sekolah. Ya. Kalau yang ringan-ringan ya kita dengan rekan-rekan guru saja. Oke, baik. Berarti tergantung permasalahannya, Tergantung tergantung tantangannya. Ya. Nah, baik Bu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika tersebut? Pasti ada, terutama rekan-rekan guru yang stakeholder yang ada di sekolah kita. Yang pasti itu Bu ya, Yang yang pasti rekan dia guru Bu ya. Rekan-rekan guru. Baik Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa ini yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam etika Ibu sebagai pemimpin di sekolah? Kalau dari kejadian-kejadian itu yang saya ambil, setiap keputusan kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, perlunya musyawarah. Itu kunci utama. Sangat baik sekali Bu ya. Musyawarah mufakat ya. Terus membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan Bu ya. Nah, baik Bu. Nah, mungkin cukup sampai di sini Bu refleksi dari saya pribadi untuk Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa Bapak bantu? Ya Pak, nah ini sesuai dengan janji kita kemarin Pak. Saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait kasus yang membuat Bapak dilema etika atau rujukan moral. Baik, Bapak siap untuk diwawancara sesuai dengan sudah kita sepakati. Siap Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Dilema etika dan rujukan moral gitu ya. Ya, baik Bapak akan menjawab. Dalam hal ini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawannya salah dan ini rujukan moral. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, maka kasus tersebut termasuk dilema etika itu namanya. Baik Pak, sangat baik sekali Pak ya. Nah, mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kelompok yang berkepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, baik, dalam mengambilkan dua keputusan itu di antara yang benar dan untuk membagikan, sebelumnya mengambil keputusan tentunya saya akan berkoordinasi dan mengidentifikasikan terlebih dahulu terhadap kasus tersebut dan dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar akan diberikan keputusan tersebut dan tidak akan merugikan pihak yang lain, termasuk merugikan pihak yang orang banyak. Berarti yang diutamakan Bapak adalah untuk mengambil keputusan ini, terutama yang Bapak ambil itu identifikasi dulu. Identifikasi dulu, terus musyawarahkan terhadap guru yang ada di lingkungan sekolah. Ya, Pak. Nah, sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kemudian dari kasus ini, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedur dan langkah yang biasa Bapak lakukan itu terutama menentukan penyebab dulu, penyebab dari inti permasalahannya, yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang tersebut dengan orang yang terdekatnya, berdiskusi dan wawancara di sekolah, membuat beberapa solusi keputusan di mana keputusan tersebut akan kita ambil menimbang lagi berbagai sudutnya, menimbang berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan tersebut. Oh, berarti tidak lanjut dari identifikasi Tidak ya? identifikasi. Tapi permasalahannya itu bagaimana menentukan siapa saja yang terlibat? Kita banyak didiskusikan dengan warga sekolah. Ya, terutama kita diskusikan dengan warga sekolah gitu. Baik Pak. Nah, kemudian hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil
kasus efektif itu, terutama Bapak menjadi kepala sekolah di SD 15 Jongkat ini. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan itu pun kita harus menguntungkan di pihak kedua, menguntungkan di kedua belah pihak, dan tidak merugikan salah satu di antaranya. Intinya itu ada solusi yang terbaik lah di antara mereka itu, saling mengadukan argumentasi mana yang baik dan mana yang benar. Berarti keefektifan yang Bapak ambil ini adalah mengedepankan kepentingan umum dan untuk tantangan yang Bapak alami itu ya seperti yang Bapak jelaskan tadi adalah dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Betul. Nah kemudian baik Pak, kemudian apakah Bapak mempunyai jadwal dalam penyelesaian kasus tersebut atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kalau jadwal itu tergantung dari tingkat permasalahannya. Tergantung dari tingkat permasalahannya. Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung kita putuskan di tempat saja. Kalau yang berat-berat itu, jika masalahnya berat, saya akan melakukan sesuaikan misalnya langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Misalnya kita mengadakan diskusi dulu sama kawan untuk jadi jalan keluarnya supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Untuk mengambil langkah-langkah termudah itu, terutama keputusan itu selaku mengajak warga sekolah untuk bermusyawarah, dan wali murid dan orang tua yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami masalah. Jadi kita bisa merangkul di antara kedua pihak itu, kita carikan mana solusi yang terbaik. Oke, siap. Nah, baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam etika? Pertama, dalam mengambil keputusan itu dalam ilmu etika, saya menjadi lebih bijaksana dalam mempertajam menganalisis sebuah kasus untuk dijadikan pertimbangan di mana menentukan solusi yang tepat, yang terbaik untuk kasus-kasus yang Bapak angkat kemarin. Oke, Pak, ya, sampai sekali Pak, yang mungkin sampai di sini wawancara kita nih Pak. Nah, untuk wawancara ini sangat baik sekali lah Pak ya, sangat luar biasa sekali dalam Bapak dalam mengambil keputusan kasus di dalam etika. Selama ini Bapak menjadi pemimpin sekolah di SD Negeri 15 Jongkat Pak ya. Nah, terima kasih atas waktunya Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Jamal sudah mewawancarai Bapak di sini, karena wawancara tersebut sesuai dengan rekomendasi Bapak angkat. Apapun bentuknya itu bisa selalu berdiskusi dengan masyarakat atau warga sekolah setempat. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama.